Halo, assalamualaikum guys. Kita masuk ke segmen curhat. Ada Nyanya lagi sekolah dulu di belakang. Yuk kita bahas apa yang dicurhatin di episode kali ini ya. Soal mental, kuat mental katanya. Yuk come on, let's go. Sambil ngomongin mental, sambil temenin ya, mau ke kampus. Ada beberapa hal yang mau dikerjain dulu. Come on. pelopor dan juga kayak misalkan ini kemarin tuh yang bikin gila nggak tuh, tapi walaupun banyak cerita di pembuatannya kalau jagoan AW dulu Indonesia keren banget. Indonesia dikenal dengan pertahanan militer yang terbaik di Asia. Indonesia nanti takutnya salah nyebut, nanti ada ini kijang 1 kijang 2 banyak lah pendengaran dia tuh. Wah, luar biasa sekali deh pokoknya pendengarannya. Oke guys, kali ini yang curhatnya adalah gini ya. Dia 27 tahun. Dia mau nanya katanya, gimana ya cara biar mental kita kuat? Aku merasa mentalku sangat lemah dan masih susah mengontrol emosi. Saat aku berusaha mengontrol emosiku, sepertinya malah merambah ke fisik. Apakah aku sedang mengalami kelelahan mental atau kenapa ya kak? Aku merasa sedang down sekarang dan sangat-sangat butuh teman cerita dan saran. Sedangkan aku merasa tidak punya tempat yang nyaman untuk bercerita. Terima kasih telah berkenan membaca. Yuk kita bahas nih kenapa ya. Baru nyampe kampus juga, sekalian mau ada rap. Jadi ceritanya saat ini lagi ada rapat kurikulum dulu nih di kampus. Jadi ke kampus dulu, sambil rapat kita sambil coba jawab ya di tengah-tengah rapat. Let's go. Halo Ambu. Halo. Sekarang kita ngapain? Kita mau keliling-keliling. Tapi harus disuruh masuk dulu Iya, ke sini. kita mau merapat. Rapatnya di ruang prodi S1. Kita lihat ternyata sudah banyak orang. Ngaca dulu. Wah, mukanya mau kebangun tidur ruang rapat. Banyak orang. Benar kan? Besok pasti juga. Halo guys, rapatnya di pending dulu. Sekarang kita cek meja dosen ada apa. Udah lama nggak ngecek meja. Nah, kita lihat ada apa meja dosennya. Udah lama banget. Katanya ada beberapa bingkisan. Kita cek, recek. Oh, ngeblur. Wah, sepi. Tapi ada bingkisan. Jadi di masing-masing meja ada nomornya ya. Nomor 2. Nah, saya meja nomor 5. Nih nama saya ada di sini. Muhammad Zin Permana, MSI. Dan di atas ini ada, wow, ini ada slip gaji. Kita amankan dulu. Ada bingkisan hampers ya. Ini katanya hampers tapi dikeresekin. Dan di dalam hampersnya ternyata ada sebuah amplop. Kita baca.
Oke, kepada wis dari dekan. Apa nih? Ternyata isinya kartu ucapan selamat hari raya. Oh ya, wah, hari rayanya masih lama tapi alhamdulillah dapat hampers ya. Bedanya apa sih? Bedanya apa ya antara hampers dengan parcel ya? Sama-sama aja, sama-sama bingkisan, cuman beda istilah. Isinya juga biasanya sama aja. Ya. Oke, kita amankan dan bawa ke mobil. Isi hampersnya biasa sembako dan juga ada kue-kue, ada marjan, ada ABC, ada pop mie. Oke, masukin mobil. Oke, tinggal sholat baru nanti habis itu rapat lagi. Dan belum ngasih buku nih ke Pak Arif, padahal ada titipan buku dari Pak Asep. Nanti kita sholat dulu aja. Oke. Come on. Oke, beres sholat, mari kita mulai bahas ya. Simpen di mana nih? Oke, kayak gini aja. Oke. Kejauhan kali ya. Oke, kita mulai bahas curhatan tadi ya. Saya bacain lagi aja. Nah, dia umurnya 27 tahun katanya ya. Dia umurnya 27 tahun. Gimana caranya biar mentalnya kuat? Karena dia ngerasa mentalnya itu lemah gitu ya. Dan yang dimaksud lemah itu masih susah untuk ngontrol emosi. Dan ngontrol emosinya ini sampai ngerambah ke fisik. Jadi ketidakmampuan dia mengontrol emosi ini membuat dia kena fisiknya juga. Jadi bukan cuma emosinya tapi fisiknya juga jadi kena. Apakah itu yang dinamakan kelelahan mental ya? Ini lucu ya, ada kelelahan mental. Atau sedang merasa down dan sangat-sangat butuh teman cerita dan saran. Sedangkan dia ngerasa dia nggak punya teman cerita gitu. Gimana nih? Apa pentingnya gitu ya, atau apa yang terjadi dari si orang ini? Yang pertama istilah soal kuat dan lemah ya secara mental. Kalau fisik kan gampang ya, kuat fisik sama lemah fisik gampang. Caranya apa? Ya fisiknya dilakukan tumbukan atau dikasih tekanan atau dikasih beban ya. Nah pertanyaannya gimana cara mendefinisikan atau menentukan bahwa mental kita kuat atau enggak? Kan bingung, kita nggak tahu apakah mental kita kuat atau enggak, tergantung beban atau tekanan yang dikasih. Maka pertanyaannya, lagi merasa tertekan akan hal apa? Jadi untuk kasus yang kayak gini, kita perlu mengeksplor nih, aku ini merasa tertekan nggak secara mental? Jadi dimulai dengan membuat daftar hal-hal apa aja yang membuat aku tertekan secara mental. Jadi aku perlu tahu, apa sih yang membuat aku tertekan secara mental? Aku ngerasa tertekan secara mental tuh gini, bisa jadi merasakan sesuatu yang itu beban, atau bisa jadi melakukan sesuatu yang hal itu sebenarnya tidak menyenangkan. Nah itu kan ke mental, tidak senang, tidak bahagia, nggak suka, terpaksa, nggak mau, jijik gitu. Dan itu kan hal-hal yang membuat kita kemudian merasa bahwa hal itu adalah jadi tekanan secara mental. Kalau fisik kan gampang ya, tertekan, kecubit, ketabrak, kebanting, itu kan fisik. Tapi kalau mental kita nggak tahu, maka kita nggak bisa nih nentuin apakah kita kuat atau enggak, atau kuat atau lemah secara mental sebelum kita betul-betul tahu dulu nih apa yang kita persepsi, kita rasa sebagai tekanan. Maka buat dulu aja daftarnya, Dan memang betul tadi, bisa jadi kita lagi down, lagi lemah, ngerasa down di bawah, tapi kita nggak tahu kenapa ada di bawah. Kenapa? Karena kita nggak bikin daftar tadi. Jadi tidak punya daftar membuat kita tidak sadar. Kita kan nggak tahu kok tiba-tiba aku ngerasanya kena fisik. Ya itu namanya psikosomatis ya. Ketidakmampuan kita secara mental menyerang bagian fisik yang paling lemah dalam tubuh kita, itu wajar banget. Jadi kalau misalkan kita nggak siap secara mental untuk presentasi, terus tiba-tiba disuruh presentasi, terus tiba-tiba jadi ngerasa sakit perut. Padahal
normal-normal aja perutnya. Ya, itu karena ketidakmampuan mengatasi tekanan mental akan menyerang fisik kita yang paling lemah. Kebetulan kalau lemahnya saat itu lambungnya, perutnya jadi sakit perut. Maka penting untuk punya daftar tekanan apa yang kita rasakan supaya kita sadar gitu. Jadi buat dulu daftar. Sekarang nih teman-teman yang lagi nonton, aku ngerasa bete, tertekan, kepaksa secara mental dalam hal apa sih? Ngerasa nggak bahagia, nggak suka tuh terhadap hal apa? Kita list dulu. Dengan membuat list, dengan menuliskan daftarnya, kita jadi sadar. Nah, dengan sadar itu, kemudian kita mampu mengelola emosi. Jadi orang yang ini, yang curhat, si tokoh ini ya, kemudian nggak bisa ngontrol emosi karena nggak sadar apa yang dia rasakan. Padahal kesadaran itu hal yang paling penting banget yang harus dimiliki seseorang. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita sadari nggak akan bisa kita kontrol. Jadi penting untuk bisa ngontrol dulu, bukan ngontrol dulu, penting untuk bisa sadar dulu, tahu apa yang jadi tekanan dan masalah mental kita, ya, yang kita pikir itu masalah mental, lalu kemudian baru dari situ kita cari tahu gimana cara ngelolanya. Nah, gimana cara ngelolanya? Kita pindah ke ruangan yang agak biru hijau. Nah, pertanyaan untuk bisa ngelolanya yang pertama tadi udah ada listnya, kemudian kita cek lagi apa masalah yang timbul dengan adanya list tadi. Apa masalah yang timbul dengan adanya list tadi, lalu cari alternatif solusinya. Dan betul memang kita jadinya butuh teman, butuh support untuk ngobrol ya. Kita butuh teman untuk berbagi, teman sharing, teman bercerita. Mau nggak mau kita harus nyari orang itu. Tapi gimana kalau ternyata kita susah dapetin temennya? Ya diawali dari banyak mendengar, makanya sediakan diri kita untuk mendengar. Jadi nggak tiba-tiba kita bilang ke orang lain, aku udah punya masalah nih, ya kamu mau nggak jadi teman aku yang ngedengar masalah aku? Nggak bisa tiba-tiba kayak gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang ke dia, cerita ke dia bahwa aku punya masalah dan kamu harus ngedengerin. Dan kita harus nyari orang yang mau ngedengerin kita, nggak bisa. Mau nggak mau kita dulu yang harus mau untuk menyediakan diri untuk jadi pendengar yang baik. Kalau nggak gitu ya kita nggak akan dapat orang yang mau dengar kita. Itu penting ya teman-teman, supaya teman-teman sadar bahwa memang support system tuh penting. Tapi kalau tetap aja nggak ada orangnya, nggak ada yang mau, gimana? Ya cara satu-satunya ke keluarga. Kita punya keluarga, kita punya ayah, ibu, saudara. Makanya sediakan diri kita untuk keluarga, hadir dulu gitu ya. Nah, apakah fenomena ini disebut dengan mental breakdown? Belum bisa dibilang gitu. Kalau mental breakdown itu kita sadar kita punya mental seperti apa, kemudian runtuh, hancur gara-gara sebuah kejadian. Contoh misalkan, kita jujur nih, kita tahu bahwa kita punya kejujuran. Kita memvalue kuat kejujuran dalam diri kita. Kemudian, ada sebuah kejadian yang membuat kita tuh tidak jujur. Nah itu mental kita akan jatuh dan rapuh. Itu mental breakdown namanya. Tapi kalau kita nggak sadar kondisi mental kita seperti apa tadi ya, nggak tahu emosi kita seperti apa, nggak sadar diri kita siapa, bukan mental breakdown namanya. Itu namanya ya nggak sadar aja. Lagi nggak sehat aja mentalnya. Kita butuh lebih bersabar, bersyukur dengan tadi caranya buat list, cek ada masalah apa enggak, dan cari alternatif solusinya, lalu cari teman untuk berbagi dan sharing. Begitu. Sementara itu, karena ini kayaknya waktunya udah mau rapat lagi, kita lanjut nanti ya. Oke. Alhamdulillah baru beres rapat, udah pulang juga, dan terima kasih yang udah nyimak. Jangan lupa kalau teman-teman mau curhat juga, atau mau dibahas, atau mau bercerita, atau cerita tadi ternyata mirip sama teman-teman, jangan lupa DM aja ya. Dan jangan lupa like jika teman-teman suka video ini, dan subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, curhat berikutnya, episode berikutnya. Ikutin terus ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.